Oh, itu. Kelihatan cahaya, teman-teman. Itu kayak komedi putar. Oh, ini permainan Mingle. Lagunya Mingle udah mulai kedengeran. Gila. Kamu sudah nonton film Squid Game 2 yang rilis akhir tahun 2024 kemarin? Film ini merupakan sequel setelah serial pertamanya sukses pada tahun 2021 silam. Secara singkat, Squid Game bercerita tentang sebuah permainan mematikan yang mengundang banyak orang di negara Korea untuk memperebutkan miliaran uang apabila memenangkan game tersebut. Ada banyak sekali permainan tradisional yang disimulasikan menjadi sangat seram dan mencekam. Misalnya seperti Red Light Green Light, di mana ada boneka perempuan besar yang akan menembak siapapun peserta yang bergerak, atau memotong permen dalgona sesuai pola. Jika gagal, maka nyawa menjadi taruhannya. Squid Game sangat viral saat itu dan sekarang kembali viral berkat serial keduanya. Siapa di sini yang berani main Squid Game? Ayo, aku tantang kamu, kita main game pertama ya. Kamu like video ini sekarang juga dalam waktu 3 detik. Kalau gagal, nanti boneka Squid Game akan menembakmu. 1, 2, 3. Like sekarang. Ayo, yang belum like ditembak lo sama Squid Game. Katanya sih cuma 5% orang aja yang bisa memenangkan tantangan ini. Kalau kamu bisa, langsung komen di bawah, bisa bang, nanti namamu kucatat buat dapat hadiah. Di akhir cerita Squid Game kedua, kita diperlihatkan sebuah adegan rahasia di mana salah satu peserta berhasil menyusup ke lapangan Red Light Green Light. Di sana mereka melihat boneka robot bernama Yonghae, yakni boneka Squid Game yang melegenda itu. Dan kamu tahu, ada juga di sampingnya boneka anak laki-laki yang mirip dengan Yonghae. Itu adalah boneka bernama Chulsu. Tahu nggak kalau kedua boneka ini tuh diambil dari kisah nyata? Penggambaran karakter boneka Squid Game diambil dari karakter buku pelajaran bahasa Korea di tahun 1980. Mereka adalah kedua karakter kebangsaan Korea yang diperkenalkan untuk mengajarkan hal-hal baik seperti sopan santun, membaca, dan juga menulis. Kalau di Indonesia mirip banget dengan karakter Budi dan Ani, sama-sama karakter yang dipakai untuk mengajarkan etika moral saat masih sekolah dasar dulu. Jadi penasaran, sekarang kamu kelas berapa teman-teman? Kalau Elprana kelas 5 SD, kamu komen ya. Kedua karakter ini dimunculkan dalam Squid Game dengan lebih mematikan dan berbahaya. Kira-kira karakter baru yang cowok ini yang namanya Chulsu ini, dia bakal memerankan permainan yang seperti apa ya? Apakah Red Light Green Light juga atau gimana? Menurutmu gimana? Coba tulis teori versi kamu di kolom komentar. Selidi punya selidi, setelah Elprana mencari tahu kebenaran mengenai Squid Game, ternyata film Squid Game terinspirasi dari kejadian asli yang pernah ada di Korea. Tepatnya pada tahun 1980, 30 tahun setelah Perang Korea berakhir. Saat itu Korea sedang dalam masa pertumbuhan ekonomi yang sangat baik. Mereka hendak mengadakan Olimpiade Korea untuk menunjukkan kepada dunia kemajuan negara mereka. Dalam proses mempersiapkan Olimpiade, pemerintah Korea saat itu menggalangkan proyek pembersihan di ibu kota agar jalanan terlihat bersih, teratur, dan enak dipandang. Tapi saat itu ada banyak sekali tunawisma, pengemis, pengamen jalanan yang berkeliaran di jalanan kota, membuat pemandangan kota menjadi sangat tidak terawat. Dari kejadian inilah pemerintah Korea membuat sebuah sistem rumah singgah untuk menampung para pengemis-pengemis ini agar jalanan kota kembali bersih. Para pengemis akan dilatih dan diajarkan keterampilan menghasilkan uang sebelum akhirnya dikembalikan ke masyarakat. Ada banyak rumah singgah yang diadakan di Korea saat itu, tapi salah satu yang paling terkenal bernama Brothers Home. Konon Squid Game diadaptasi dari kejadian nyata yang ada di rumah singgah Brothers Home ini. Itu karena pemilik rumah singgah ini sangatlah jahat dan korup. Dia bernama Park, yang agar dapat menerima banyak dana dari pemerintah, Park menyiasati tidak hanya mengambil pengemis dan tunawisma di jalan untuk ditampung di tempat mereka, namun dia juga mengambil anak-anak tersesat, orang-orang cacat, serta pemuda-pemuda yang sedang berkeliaran di jalan. Bahkan pihak kepolisian juga diberikan intensif lebih
nih apabila berhasil memasukkan orang ke dalam Brothers Home tersebut. Jadi ada sebuah cerita saat dua orang anak kecil sedang bermain kelereng di depan rumahnya sendiri. Lalu dua polisi datang dan menganggap seolah-olah anak ini tuh tersesat, padahal dia tuh lagi main di depan rumahnya sendiri. Polisi ini menyeret kedua anak itu lalu dimasukkan ke dalam mobil van berwarna putih yang mirip dengan mobil van di Squid Game. Polisi ini mengantarkannya ke Brothers Home, dan kamu tahu apa yang terjadi di dalam rumah singgah itu? Setiap orang yang diambil ternyata 90%-nya adalah orang yang masih memiliki rumah serta keluarga, dan hanya 10% aja yang tunawisma. Ini artinya baik polisi maupun kru yang ada di dalam Brothers Home secara sengaja menculik orang-orang ini dan dibuat seolah-olah mereka adalah seorang pengemis agar dapat didaftarkan ke dalam rumah singgah Brothers Home ini. Karena jika semakin banyak orang ditampung di dalam Brothers Home, maka pemerintah akan menyuntikkan dana yang jauh lebih banyak lagi. Setiap orang di dalam rumah singgah itu diperlakukan dengan sangat buruk, dipukul, tidak diberikan makanan yang layak. Ada banyak sekali anak-anak kecil yang merindukan kasih sayang orang tuanya, namun tidak bisa. Mereka akan terjebak di tempat itu selamanya. Satu persatu rambut mereka dicukur dan dipaksa untuk mengenakan seragam. Dan kamu lihat deh, seragamnya tuh mirip banget kan dengan film Squid Game. Orang-orang ini juga disuruh untuk melakukan banyak sekali permainan-permainan gila dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Jika gagal atau kalah dalam permainan, mereka akan diperlakukan dengan sangat tidak baik. Faktanya, hampir tidak ada yang bisa selamat dari permainan itu, dan tidak ada seorang pun yang mampu kabur dari Brothers Home karena para penjaga dan staf-staf Brothers Home selalu membawa senjata. Penggambaran ini sangat mengerikan karena mirip dengan film Squid Game yang pernah kita nikmati selama ini. Kalau kamu nggak percaya, kita akan coba tonton rekaman-rekaman dari kisah nyata Squid Game ini, teman-teman. Lokasi sebenarnya kita akan lihat. Oh oke, ini lorongnya warna pink gitu. Ya ampun, gila. Jadi ini reruntuhan tempat Brothers Home alias Squid Game di tahun 1980. Wah, asli sih. Ternyata beneran mirip dong, kayak yang di Squid Game yang di film-film gitu. Ya ampun, merinding banget. Oke, ini apa lagi? Oh, jangan-jangan boneka itu juga ada lagi. Ya ampun, sampai terbengkalai gitu dong. Gila. Tuh. Oh, ini lokasi aslinya Brothers Home. Oke. Jadi ini adalah gambar yang dibuat oleh AI untuk menggambarkan kondisi asli Squid Game Brothers Home di tahun 1980, teman-teman. Oke. Aku gak nyangka sih permainannya tuh bakal beneran semematikan ini. Terus game ini sangat mudah. Kita akan lihat, oh ini game-game yang sudah pernah dimainkan di film Squid Game. Oke, ada mingle, ada red light, green light. Terus, oh my god, ada permainan catur manusia, ada monkey bars. Oh oke. Jadi di film yang Squid Game kedua ini, mereka akan mencoba untuk menunjukkan kira-kira permainan berikutnya tuh apa. Kalau nggak salah tadi ada human chess atau catur manusia, teman-teman. Jadi kalau catur manusia, mereka akan bermain kayak jadi bidak catur gitu. Terus kalau dia dimakan atau dikalahkan, artinya dia bakal dibun-bun. Kalau monkey bar tuh kayak kita biasanya main di taman bermain gitu loh. Kayak kita melompat dari satu tiang ke tiang yang lain. Kayaknya itu juga bakal serem dan susah banget sih. Oke. Ini tempat aslinya Squid Game lagi. Gila sih. Oke. Tempat ini tuh kayak di blok-blok gitu loh. Terus, oh ini krunya. Oh krunya modelannya kayak Squid Game, cuma nggak ada segitiga kotak bulatnya ya. Ya ampun. Terus ini di Squid Game tahun 1988. Oke. Mereka pindah ke sebuah tempat baru. Jadi tempat yang sebelumnya tuh kayak udah dilupakan gitu, udah terbengkalai. Oh ini yang main Dalgona kalau nggak salah. Lokasi yang untuk mainin game jilat-jilat permen Dalgona. Oke. Gila, kayak berlorong-lorong gitu, serem banget. Tapi kok CCTV-nya masih berfungsi ya? Kemudian ini penggambaran, tapi yang ini pakai AI, teman-teman. Oh gitu ya. Tuh. Kasihan orang-orangnya. Mereka dipaksa untuk bermain permainan ini. Gila, kasihan banget. Aku gak bisa bayangin deh di Brothers Home. Kayaknya mereka ini juga bakal kayak dipaksa gitu untuk memainkan permainan berbahaya ini. Kalau gagal, mereka bakal meninggoy. Katanya ini adalah video yang diambil secara sembunyi-sembunyi untuk melihat kondisi asli pada saat itu tentang permainan Squid Game di dunia nyata. Oke.
Oke. Dia kayak mulai menuruni tangga itu. Semoga nggak ada apa-apa, please. Semoga nggak ada jump scare. Oke. Terus apa yang terjadi? Oke. Ini rekamannya kayak asli banget sih. Aku tuh jadi ingat teman-teman, sebelumnya Elperna juga udah pernah bikin penampakan boneka Squid Game di dunia nyata. Kamu bisa tap tombol di atas ya buat nonton videonya. Oke. Dia mulai menuruni lagi, dia pasti merinding banget sih. Dia udah berhasil ada di bawah ya. Kondisi kalau dilihat dari atas kayak gitu, dia mulai masuk ke dalam sebuah lorong yang gelap. Jangan-jangan ini salah satu lorong untuk menuju ke permainan berikutnya. Masih kosong. Oke, terus Oh itu kelihatan cahaya teman-teman. Kita lihat ya di balik situ ada apa. Tunggu dulu. Itu kayak komedi putar. Oh, ini permainan mingle. Iya nggak sih? Kamu tahu nggak sih permainan mingle? Setuju nggak kalau misalnya Elperna mainin game mingle lagi yang asli gitu loh? Di channel Elperna satunya khusus main game. Kalau setuju, komen setuju bang. Nanti Elperna akan ngajakin kamu buat main bareng teman-teman. Oke, itu mulai berputar. Itu pintu yang terbuka yang tadi kan? Please hati-hati. Lagunya Mingle udah mulai kedengeran. Gila. Oh oke, dia ikutan main Mingle. Tapi dia kan sendirian, gimana caranya bisa? Dia kabur. Kayak diam-diam ada sesuatu. Ketahuan sama kru yang lain, jangan-jangan. Oke. Aduh, semoga nggak ada apa-apa ya. Aku nggak nyangka dong. Tuh kan. Tuh waktunya sisa 4 detik. Ya ampun, kayaknya orang yang nyetel ini, yang ngerekam video ini udah nggak ada teman-teman. Oke deh, sampai jumpa.